dia merasa jagoan, dia lawan aja tuh. Belum usai kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, kini kubu penuding ijazah palsu Roy Suryo CS justru terbelah setelah penyidikan dua tersangka yakni Egy Sujana dan Damai Harilubis dihentikan atau SP3 pasca bertemu Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Keluarnya SP3 dan pertemuan dengan Jokowi ternyata belakangan memantik perseteruan Roy CS dengan Damai Harilubis dan Egy Sujana. Tak terima SP3-nya disebut SOP Kuhap Solo oleh pengacara Roy, Ahmad Kozinudin. Damai pun melaporkan Kozinudin, sementara Egy menurut Damai melaporkan Roy Suryo dan Kozinudin atas perbuatan fitnah dan pencemaran nama baik. Ini perjuangan saya juga cacat hukum ya kan, karena disebut juga Kuhap, menggunakan Kuhap Solo. Itu juga ngerti ya. Saya laporkan fitnah, penistaan, ujaran kebencian. Pasal undang-undang ITE, Bang Egy saya nggak tahu. Bang Egy sama, tokohnya cuma plus Roy. Tapi terpisah ya, mau sebulan 2 bulan juga nggak apa-apa. Yang penting kawan kita yang nama Ahmad Fauzi ini ya segera dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku. Bukti apa ya? Menanggapi pelaporan yang dilayangkan kubu Damai dan Egy terhadap dirinya, Roy tak berkomentar banyak saat ditemui di Polda Metro Jaya Selasa siang. Sebelumnya Egy Sujana dan Damai Harilubis menempuh mekanisme restoratif justice dengan menemui Jokowi di Solo. Namun Egy membantah permintaan maaf kepada Jokowi, melainkan kesepakatan yang dilakukan dengan Jokowi. Egy juga menjelaskan soal kasus ijazah biar Roy yang melawan. Saya datang bukan untuk minta maaf, itu saya sampaikan depan beliau. Saya ingin menegakkan kebenaran. Kenapa? Karena saya tidak pantas ditersangkakan. Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Nah disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Sebelumnya Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo, Egy Sujana, Damai Harilubis, dan 5 orang lainnya sebagai tersangka atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu Jokowi. Belakangan, polisi menghentikan penyidikan perkara untuk Damai dan Egy setelah keduanya bertemu Jokowi di Solo. Polisi mengatakan penghentian penyidikan atas dasar keadilan restoratif. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bahas soal pecah kubu penuding ijazah palsu Jokowi yang kini justru berhadapan antara Roy Suryo dengan penerima SP3 kasus ijazah Egy Sujana dan juga Damai Harilubis. Bersama dengan kuasa hukum Egy Sujana, Kapitra Ampera dan juga tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo yang sudah hadir di studio Orange Kompas TV Palmera dan juga Bung Kapitra langsung dari sambungan Zoom ya. Oke, saya pertama ke Bung Kapitra dulu. Sebenarnya siapa saja yang kemudian Anda atau klien Anda laporkan dan kemudian apa dasar pelaporannya? Oke, sebelum saya menyampaikan itu, saya nyatakan substansi masalah itu beralih. Ya. Substansi masalahnya itu bukan Egy atau Damai Lubis di SP3. Tuntutan Roy CS itu bukan itu. Tuntutan Roy CS itu ada asumsi, ada analisis bahwa Roy CS mensinyalir atau menduga ijazah Pak Jokowi itu palsu. Itu substansinya. Terus berkembang menjadi dan beralih menjadi diskriminasi, diskredit, ya, mendiskreditkan tendensi kepada Egy dan Damai. Ini yang sebenarnya saya prihatin. Kenapa? Kekuatan yang harusnya dibangun untuk menghemat energi justru terpecah. Ya, konsentrasi dan energinya terpecah karena apa? Karena justru antara mereka saling serang, saling hantam. Sementara substansinya, apakah dengan SP3 semua, ya, jangankan 2 ya, lalu substansinya selesai, kan tidak juga. Yang Roy CS inginkan itu kan ada pembuktian konkret. Ya, mereka ingin membuktikan asumsi mereka bahwa apa yang disinyalir, diduga
bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, mereka ingin pastikan. Nah, tentu pemastikan itu kan tidak subjektif, tidak hanya bisa reklaim, ya RSS Kementerian itu palsu, Ya, tapi jelas. harus dibuktikan, ya harus dibuktikan. Nah, oleh lembaga yang punya kewenangan memberikan kata putus. Nah, untuk itulah saya prihatin karena ini bergeser kepada menyerang Egy dan Damai. Itu dasar pelaporannya. Siapa saja yang kemudian dilaporkan? Ya, Egy melaporkan Roy sama Hasanuddin. Kuasa hukum. Ya, dengan karena sudah terlalu Egy mengambil attack to personal, ya. Attack to personal. Harusnya ini tidak boleh terjadi. Harusnya selesaikan aja dalam satu bilik kecil gitu ya. Nah, tahan di situ sebelum saya nanti ke bukti juga apa yang dibawa ke polisi. Saya mau ke tanggapannya Mas Roy. Ya, jadi Gimana? gini, tadi saya menghargai apa yang disampaikan Pak Kapitra ya, dan termasuk saya menghargai Bang Damai Hairul Lubis yang nanti juga akan tampil di Kompas. Yang dulu satu kubu ya? Ya, tetap sama. Enggak, saya juga hormat karena apa? Dia nggak ngelaporin saya sih. Oh, belum pecah? Bukan, meskipun sudah memilih sikap sendiri seperti tadi kata Pak Kapitra. Kalau kami itu sebenarnya tetap kekeh karena kita itu melaksanakan apa yang diamanatkan oleh rakyat. Bahwa buktikan bahwa ijazah itu palsu. Dan tadi Rocky juga sudah menyampaikan bahwa apa yang kami lakukan itu penelitian ilmiah, penelitian dengan alat bukti yang itu scientific. Dan kemarin ahli ITE Prof. Henry juga menyampaikan pasal-pasal ITE itu nggak bisa dikatakan karena kami ini adalah peneliti yang membuka kebenaran. Oke, kalau tanggapannya soal pelaporan ini gimana? Pelaporannya saya senyum aja lah gitu. Saya setuju apa yang disampaikan Bang Kapitra, senyum aja kalau saya. Karena menurut saya gini, justru sebenarnya karena kami ini dilaporkan dengan karena tuduhannya saya katanya mengucapkan kata-kata gitu ya katanya nggak boleh ucapin itu. Ya udah aku ikut lah daripada Kompas nanti Dia senyum aja gitu dilaporin. Makanya aku senyum aja, ketawa aja, jogetin aja. Karena apa? Sebenarnya itu justru menghaluskan apa yang sudah ditulis oleh wartawan senior Lukas Suwarto yang waktu itu daripada pakai ayat-ayat. Bang Egy kan pakai ayat itu, pakai sebagaikan Nabi Musa dan Nabi Harun ketemu dengan Firaun ya. Nah itu ibaratkan ini ada dua tutit gitu ya. Nah ketemu dengan jin gitu lah, itu aja udah. Jadi saya menyampaikan kalau tiba-tiba udah, makanya kita jelaskan kepada masyarakat. Tadi gambarnya saya bawa yang di blur tadi di Kompas tadi ya, ini juga saya bawa tapi nggak saya tunjukin. Ntar aku diingetin. Maksudnya gini, ini lucu-lucuan aja, jadi karena lucu ya saya ketawain aja. Tapi kalau memang itu mau dibuktikan dengan pelaporan Bang Egy, buktikan nanti. Polda menunggu laporan dari para T itu. Bang Kapitra, kan ini yang dilaporkan juga senyum aja. Kalau dari bukti yang dibawa ke polisi apa pada saat pelaporan? Ya ini kan perseptif ya, perseptif orang kan tidak boleh didiskreditkan. Egy kan punya persepsi sendiri menilai pertemuan seperti apa dan apa maksudnya. Tapi Roy menyerang pribadinya. Dan menyamakan dengan tuyul dan jin. Nah itu, saya nggak boleh nyebut itu soalnya. Tapi bukti-bukti yang dibawa apa? Bukti-bukti yang dibawa ke polisi? Itu dialognya Roy. Keterangan-keterangan pers dan dokumen-dokumen lainnya. Ya bagus lah, dibuktikan aja nanti. Dialognya Roy Suryo. Ya pernyataan Roy di media. Ya pernyataan saya tadi nyebut kata yang disebut Pak Kapitra tadi loh. Tapi kan itu lucu aja daripada disebut. Saya buka semua nih. Saya tanya saya buka semua. Jadi gini Roy, saya ingin sarankan. Seharusnya Anda kan perlu pembuktian bahwa harus ada lembaga yang dapat membuktikan apa yang ditudingkan itu. Ya udah. Ya. Makanya gini Pak Kapitra, kalau Bang Egy dan Bang Egy dan Bang DHL itu sudah nggak berani lagi, kemudian kayak kalau kapal itu meninggalkan kapal, ya udah nggak apa-apa. Kami yang berani, kami yang meneruskan. Udah. Jadi kami ibaratkan dua tadi itu, ya itu lari, udah nggak apa-apa. Makanya ya udah. Persepsi Anda, ya. Loh iya. Dia punya hak dan cara persepsinya sendiri, ya. Itu pun sebenarnya kan tidak mempengaruhi Anda dalam ingin membuktikan apa yang Anda sinyalir.
apa yang Anda duga. Ya udah nggak apa-apa. Kenapa harus beralih kepada Kami yang itu? akan membuktikan Pak Kapitra, kami yang masih berani Ya, itu aja sebenarnya. menjalankan amanah rakyat. Anda menghabiskan Kalau berdua tidak berani menjalankan amanah rakyat, ya sudah nggak apa-apa, udah SP3 Mas, nikmati aja SP3-nya. Anda menghabiskan energi Anda sendiri untuk menghadapi tuntutan seperti ini gitu loh. Harusnya Iya. Anda fokus aja, biarkan aja mau semuanya mau keluar. Loh ya udah sama. Artinya kami juga nggak usah diucapkan sok berani. Kami berani, bukan sok berani. Kami itu berani dan kami itu bukan sok ilmiah. Kami ilmiah. Ada satu lagi lawyer yang mengatakan dia sok pintar. Memang bukan sok pintar. Kalau nggak data-data ketika di Malaysia, data-data sampai BPKB juga kita bongkar, gitu loh. Ya kalau Anda berani dan punya argumentasi ilmiah, biarkan aja Egy sama Damai ngambil jalan. Ya udah, kita biarkan lari ya. Biarkan Tahan dulu. Egy sama Tahan DL dulu, biarkan Mas Roy. melarikan diri. Ya udah, nggak apa-apa. Bagaikan tuh tadi itu yang melarikan diri. Mas Roy, tahan dulu, kita Siap. mendengar. Tidak usah direspon. Kalau hanya punya kekuatan argumentasi dan data, analisis, nggak perlu respon. Meskipun Ya. semua orang Ya udah, lawyernya sana juga nggak usah komen-komen ya, komen-komen buruk nyinyir kayak gitu, Oke, nggak usah baik. dihapus lagi Saya mau ke postingannya. Bang Kapitra. Tujuan pelaporan Roy Suryo dan juga kuasa hukumnya Kacau. Husnudin apa? Ya, Tujuan klien Anda? Untuk mencegah Roy dan Azharuddin untuk tidak lakukan attack to personal, menyerang pribadi orang. Kita nggak nendang pribadi Itu yang orang. tujuan Egy. Sana yang nyerang gimana? Karena Egy merasa tercemar, jadi habis eksistensinya sebagai manusia terlukai. Nah, saya tidak berharap sebenarnya itu terjadi gitu. Oke. Setuju, sama kita juga nggak berharap. Karena emosional dari mereka ini terus mengalihkan substansi masalah dari ijazah kepada Egy dan Ya makanya jangan lari. Apakah karena sudah terluka jadi visi misinya jadi pisah gitu, jadi beda sekarang gitu yang tadinya Enggak, Mbak Maidot, kalau kita tetap kekeh. Masyarakat bisa nilai kok. Kalau itu punya data, nggak usah digubris. Kedatangan Egy dan Damai ke sana nggak usah digubris harusnya. Tetap aja Anda maju ke depan. Gimana nggak gubris? Egy kirim WA ke saya naik mobil merah itu, kemudian dikirim langsung ke saya loh, ke WA saya langsung. Jadi kemudian orang-orang banyak tanya ke saya. Ya saya sampaikan mobil itu ada di Shell yang ada di dekat Perling Mall. Dan saya buktikan karena pertanyaan dari masyarakat nggak ada yang salah. BPKB-nya ketika ditanya itu katanya bukan mobilnya Egy. Ya saya sebutkan aja. Balasnya kok pakai kata-kata itu. Gimana, EUYUL Kapitra? itu. Enggak, termasuk soal mobil, VW dan sebagainya. Saya juga sebelum Anda dapat, saya udah dikirim Egy. Lah iya. Tahan dulu. Nggak ada yang salah, Tahan kan? dulu Mas Roy. Itu sangat personal. Jadi tidak perlu dikait-kaitkan seolah-olah ada kesan bahwa terjadi negosiasi dan trading. Oh ya, Bukannya gitu. itu pendapat publik. Oke, Boleh-boleh aja. Oke, jangan tanggapannya. Oke, sekarang gini Bang Kapitra ya, biarkan pendapat publik. Saya tidak akan menyalahkan kalau publik Framing mengatakan, itu ya. oh berenam Roy Suryo, Dr. Tifa, Dr. Ismon, kemudian Mas Rustam Effendi, Bu Kurnia sama Pak Rizal, itu orang-orang yang berani tetap terus menegakkan kebenaran dan kemudian mencari dan bahkan tadi didukung oleh Rocky yang mengatakan itu penelitiannya masih terus berlangsung. Prof kemarin juga menyampaikan ada Prof Tono Saksono, ada kemudian Prof Henry Subiakto, besok ada Dr. Rido yang juga akan menyampaikan dan kami ini terus bergerak dengan masyarakat. Nah kalau masyarakat Mbak Maido kemudian melihat kok lucu ya Mas, ada lagi tengah berjuang tiba-tiba ada orang yang dua melarikan diri, mereka nyebut pengapalah gitu ya, udah nggak usah saya ulangi. Kemudian ada yang mengatakan tuh kayak dua tadi itu yang disebut Bang Kapitra tuh tadi itu lari gitu ya. Kita terbatas durasi. Mas Roy, menurut Anda laporan ini perlu direspons polisi nggak? Kalau itu terserah polisi, tapi lucu aja. Kalau polisi merespon ini, ya berarti polisi harus menghadirkan nama dua tadi itu, TUEUL tadi itu yang lapor tadi. Dengan laporan ini memecah fokus Anda nggak terhadap? Enggak sama sekali. Nyatanya saya ketawa aja. Tadi juga saya nganter Bang Rocky dengan santai. Ketika teman-teman media pada tanya, saya bilang enggak. Bintangnya hari ini Rocky Gerung, no Rocky no party. Wah, gitu. Oke, saya terakhir ya, saya mau ke Bung Kapitra. Apakah dengan kasus ini, singkat saja, apakah dengan kasus ini kemudian memecah atau fix lah artinya ini pecah kongsi, pecah kubu? Gitu? Kalau sudah begini,
Ya. Ini tentu berhadapan. Harusnya Roy CS tidak perlu merespon. Kalau ada punya, Saya nggak respon. jalan aja terus. Nggak perlu tuding-tuding lagi, damai, serang-serang ini itu. Karena itu melemahkan perjuangan Anda dan menghabiskan energi Anda. Dan gimana betul-betul? Iya, nggak perlu respon lah. Karena apa? Saya anggap nggak perlu respon karena saya anggap bapak-bapak itu orang tua aja. Baik, Ya, baik. saya anggap aja orang tua Baik, aja deh. waktu Nggak kita usah direspon. terbatas, Bapak-bapak terima kasih sudah orang bergabung bersama kami. Kapitra Ampera dan juga Roy Suryo sudah bergabung bersama Siap. kami di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-bapak. Usai jeda saudara, kami kembali dengan informasi pesawat Smart